Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindatika dari Program Studi Pendidikan Biologi akan mempresentasikan sebuah video presentasi mengenai materi sistem reproduksi manusia. Adapun topik yang akan saya bahas pada video presentasi kali ini yang pertama yaitu mengenai pengertian dari reproduksi manusia, selanjutnya yaitu struktur alat reproduksi dan gangguan pada alat reproduksi. Jadi berbicara mengenai sistem reproduksi, apa sih itu sistem reproduksi? Jadi sistem reproduksi adalah suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang dipergunakan untuk berkembang biak. Jadi sistem reproduksi adalah sistem yang berfungsi untuk berkembang biak. Selanjutnya yaitu struktur alat reproduksi pria. Yang pertama yaitu penis, di mana fungsi dari penis yaitu sebagai penghubung organ reproduksi wanita untuk menghantarkan sperma sebagai sel pembuahan oleh sistem reproduksi wanita. Yang kedua yaitu skrotum, yaitu merupakan organ eksternal yang terdiri dari kantong kulit yang menggantung di antara kedua selangkangan kaki yang berfungsi untuk melindungi organ bagian dalam, yakni testis, saraf, dan juga pembuluh darah. Selanjutnya yaitu testis. Testis sendiri merupakan organ yang terpenting di dalam sistem reproduksi pria, di mana berada di dalam skrotum. Jadi testis ini terdiri atas kelenjar yang berfungsi untuk memproduksi sel sperma dan juga testosteron. Selanjutnya yaitu struktur alat reproduksi pada wanita. Yang pertama yaitu tuba falopi, di mana organ ini berbentuk tabung kecil yang menempel pada bagian atas rahim. Jadi organ ini berfungsi sebagai jalur sel telur untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Selanjutnya yaitu ovarium. Kelenjar yang berbentuk oval yang berada di kedua sisi rahim dan berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Yang selanjutnya yaitu ada vagina dan juga serviks. Jadi vagina ini berfungsi sebagai penghubung pada jalur serviks atau mulut rahim ke bagian luar. Vagina juga berfungsi sebagai jalur lahirnya bayi serta sebagai penghubung sistem reproduksi pria. Selanjutnya yaitu uterus. Uterus sendiri atau rahim ini merupakan tempat berkembangnya janin yang berada di dalam tubuh dan berbentuk seperti buah pir. Selanjutnya yaitu berbicara mengenai kelenjar kelamin pria. Jadi yang pertama yaitu ada vesicula seminalis atau kantung sperma yang berjumlah sepasang dan menjadi satu kantong. Jadi dindingnya ini dapat menghasilkan cairan berwarna kekuningan yang banyak mengandung makanan untuk sperma. Selanjutnya yaitu ada kelenjar prostat, di mana kelenjar ini bertugas untuk membuat cairan yang bersama dengan cairan yang diproduksi oleh vesicula seminalis tadi. Jadi getah yang dihasilkan akan dialirkan ke saluran sperma. Selanjutnya itu kelenjar bulba uretra yang berfungsi sebagai menghasilkan getah. Selanjutnya ada kelenjar Cowper yang terdapat pada pangkal uretra. Jadi getah ini memproduksi berupa lendir dan dapat dialirkan ke uretra. Selanjutnya ada kelenjar kelamin wanita. Yang pertama yaitu ada estrogen. Jadi estrogen ini dihasilkan oleh follicle graft. Fungsinya sendiri yaitu sebagai perangsang pertumbuhan kelamin sekunder pada wanita. Selanjutnya ada hormon progesteron, di mana dihasilkan oleh corpus luteum sebagai perkembangan dan pertumbuhan kelenjar air susu. Jadi kelenjar gonad pada wanita ini dihasilkan dari ovarium. Ovarium berbentuk memanjang, terletak di bawah atau di samping gelembung gas yang terkadang berjumlah sepasang. Selanjutnya yaitu saluran reproduksi pada pria. Yang pertama berupa epididymis, yaitu saluran panjang berkelok-kelok yang terdapat di dalam skrotum yang keluar dari testis. Jadi setiap testis mempunyai satu epididymis, sehingga jumlahnya ada sepasang kanan dan kiri.
Di dalam epididymis juga sperma disimpan untuk sementara dan menjadi matang sehingga dapat bergerak. Selanjutnya ada vas deferens, di mana vas deferens ini yaitu saluran yang merupakan lanjutan dari epididymis. Bagian ujung saluran ini terdapat di dalam kelenjar prostat. Fungsi vas deferens sendiri ialah sebagai jalan sperma dari epididymis ke kantung sperma atau vesicula seminalis. Saluran reproduksi pada wanita yang pertama ada saluran telur atau biasa disebut dengan tuba falopi yang berjumlah sepasang kanan dan juga kiri. Jadi panjang dari tuba falopi ini 10 cm yang menghubungkan uterus dengan ovarium melalui fimbria. Jadi pada bagian pangkalnya berbentuk corong yang disebut dengan infundibulum. Jadi infundibulum ini dilengkapi dengan jumbai-jumbai yang disebut dengan fimbria dan berfungsi untuk menangkap sel telur yang telah masak dan lepas dari ovarium. Dari fimbria sendiri, telur akan digerakkan oleh rambut-rambut halus yang terdapat di dalam saluran telur menuju ke dalam rahim. Selanjutnya ada rahim atau uterus, jadi berbentuk seperti buah pir, berongga dan juga berotot. Saluran reproduksi pada wanita selanjutnya yaitu ada vagina, yaitu merupakan akhir dari saluran kelamin dalam yang terdapat dalam vulva dan merupakan organ persetubuhan bagi wanita. Karena fungsinya yang penting yakni untuk melahirkan bayi, maka organ ini mempunyai banyak lipatan. Hal ini dapat mempermudah wanita pada waktu melahirkan, sehingga vagina tersebut tidak sobek. Bentuknya juga terdapat himen yang bentuknya berbeda-beda antara tiap wanita. Jadi selaput ini akan robek pada saat bersenggama, kecelakaan, masturbasi atau onani yang terlalu dalam, serta olahraga dan sebagainya. Sama halnya dengan sistem-sistem lainnya, sistem reproduksi juga memiliki gangguan di mana pada pria yang pertama ada yang namanya prostatitis yang disebabkan oleh infeksi dari prostat yang seringkali disebabkan oleh beberapa bakteri-bakteri penginfeksi seperti bakteri E. coli, Klebsiella dan juga Proteus. Gangguan yang kedua pada pria juga ada yang namanya epididymitis. Jadi epididymitis ini adalah suatu kondisi medis yang dalam hal ini terdapat peradangan pada epididymis atau suatu struktur melengkung di bagian belakang testis tempat penyimpanan sperma yang sudah dewasa. Jadi penyebab dari epididymitis ini yang paling umum adalah infeksi. Jadi pada pria yang aktif secara seksual atau sering bergonta-ganti pasangan, chlamydia trachomatis adalah mikroba yang dapat menginfeksi atau terjadinya penyebab dari epididymitis ini. Selanjutnya, kelainan yang terjadi pada sistem reproduksi ada juga yang dinamakan dengan hipogonadisme, di mana hipogonadisme ini adalah suatu kondisi pada pria berupa testis yang tidak dapat memproduksi hormon testosteron yang memadai. Jadi penyebab dari hipogonadisme sendiri antara lain adanya infeksi pada testis, trauma pada testis akibat dikebiri atau kecelakaan, sindrom Klinefelter, pengobatan kanker, radang buah zakar, hemokromotis, hemochromatosis, sindrom Kallmann, HIV/AIDS, penuaan, obesitas dan juga tumor. Sama halnya dengan pria, wanita juga bisa terkena gangguan sistem reproduksi. Yang pertama berupa kanker serviks, di mana penyebab utamanya adalah virus yang disebut dengan human papilloma atau HPV yang dapat menyebabkan kanker. Tanda-tandanya sendiri yaitu berupa pendarahan setelah bersenggama, pendarahan spontan yang terjadi antara periode menstruasi rutin, timbulnya keputihan yang bercampur dengan darah dan berbau, serta nyeri panggul dan gangguan atau bahkan tidak bisa buang air kecil. Selain kanker serviks, di sini juga ada yang namanya vaginitis, di mana vaginitis ini adalah infeksi pada vagina yang disebabkan oleh berbagai bakteri, parasit atau juga jamur. Vaginitis ini infeksi yang terjadi pada vagina secara langsung pada vagina atau melalui perineum.
Penyebabnya sendiri biasa disebabkan oleh jamur, bakteri, virus, dan juga parasit. Selanjutnya ada Bartholinitis. Bartholinitis adalah infeksi pada kelenjar Bartholin yang dapat menimbulkan pembengkakan pada alat kelamin luar wanita. Penyebabnya sendiri bisa berupa virus, jamur, protozoa, dan juga bakteri. Virus di sini yaitu infeksi dari Condyloma acuminata dan juga herpes simplex. Jamur berupa jamur Candida albicans. Protozoa yaitu Amoebiasis dan Trichomoniasis. Bakteri yaitu bakteri Neisseria gonorrhoeae. Itulah presentasi saya mengenai sistem reproduksi pada manusia. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.